Oke, gitu ya. Kali ini akan membahas geometri lengkung horizontal gitu di survei rekayasa. Dalam geometri lengkung horizontal ada geometri lengkung horizontal tunggal, ada lengkung majemuk, ada lengkung bolak-balik yang akan dibahas. Oke, bentuk survei jalur itu adalah suatu alignment geometris yang dapat dihitung. Dan bentuk yang paling sederhana adalah garis lurus dengan sudut-sudut seperti halnya pada jalur transmisi. Pada jalan raya ini ada istilahnya sudut-sudut itu ya. Ini sudut-sudut di sini maksudnya ini dilicin atau dihaluskan dengan geluk-geluk sesuai dengan keperluan. Pada umumnya geluk horizontal merupakan lingkaran yang vertikal berupa parabola. Dan tangan gitu ya. Ini bagian yang lurus dari suatu jalur, seringkali dinamakan tangan. Untuk menghitung koordinat dari patok-patok kilometer atau hektometer, kita bisa buat persamaan sebagai berikut. Ini persamaan linear gitu ya. Y sama dengan M1X ditambah P1, dan untuk tangan 2, misalkan ini ada Y sama dengan M2X tambah P2. Kalau M ini kemiringannya gitu ya, indikasi kemiringannya. Ya, ini seperti persamaan linear gitu ya, di dalam membuat sebuah garis gitu ya kalau di dalam matematika gitu ya. Dan di sini ada berlaku nilai M sama dengan kuatangan P gitu ya. Nah, di sini ada sudut-sudutnya, sudut P gitu ya. M dan P dihitung dari banyak titik yang diketahui koordinat pada tangan yang bersangkutan. Oke, dua jalur lurus yang berpotongan gitu ya. Ada dua tangan atau dua jalur lurus yang berpotongan ini ya. Jadi disambung dengan geluk lingkaran antara kedua jalur lurus tersebut. Nah, di sini ada geluk lingkaran gitu ya. Sambungan lingkaran ini disesuaikan dengan syarat-syarat yang terletak pada bagian lurus atau tangan. Nah, sudah ada syarat-syarat ini ya pada lurus tangan. Ini yang biasanya dijumpai di belokan jalan gitu ya. Misalkan ini dari arah kiri ini ya, jalan lurus, kemudian ada belokan ke arah kanan gitu ya. Dan ada jalan lurus lagi. Nah, di sini ada namanya tadi geometri lengkung horizontal itu ya, yang berpengaruh di bagaimana supaya jalan berbelok ini menjadi aman. Oke, kemudian ini ada titik potong V di atas ini disebut dengan point of intersection atau disingkat PI gitu ya. Nah, ini ada persamaan di mana sudut P di sini ya. Nilai sudut P ini sama dengan psi 1, nilai psi 1 di sini ya. Kalau ini ditarik garis lurus dan ada arah utara. Ya. Psi 1 dikurangi dengan psi 2. Nah, ini terbentuk sebuah sudut P gitu ya. Ada telah sudut perpotongan dari tangan 1 dan tangan 2 ini untuk V atau PI. Dan persamaan dari kedua tangan ini adalah E sama dengan M1X ditambah P1 dengan M1 sama dengan kotangan besi 1, dan di sini ada Y sama dengan M2X tambah P2. Ini untuk yang tangan kedua, di mana M2 sama dengan kotangan besi 2 gitu ya. Nah, di sini besi 2 dan ada besi 1. Kemudian untuk mencari nilai X-nya, XV X dari V di sini sama dengan P1 dikurangi P2 dibagi M1 min M2, dan YV sama dengan M1 P1 dikurangi M2 P1 dibagi M1 min M2. Dan ini ada persamaan T1 di tangan 1 sini ya. T1 dikali V ini nilainya sama di satu sama dari T1 ke V ini jarak ya. Ini nilainya sama seperti T2 ke V ya. Nilainya didapat dari R
atau jari-jari di sini, jari-jari lingkaran dikali dengan tan setengah pi. Nah, di sini adalah pi. Kalau sebelah sini, ini kita bicara setengahnya dari pi gitu ya. Ini pakai rumus tan gitu ya. Tan depan per samping gitu ya, depan per samping gitu ya. Dimana di sini kalau bicara tan setengah pi sama dengan depannya adalah dari T2 ke V bagi sampingnya apa? R atau jari-jari. Ini untuk jalan besar, R itu isinya 500 meter sampai dengan 5000 meter. Nah, kemudian menghitung koordinat titik V ya dari persamaan tangan 1 dan tangan 2 ini sehingga didapatkan XV dan YV. Jadi abscis sama ordinatnya V, titik V. Nah, kita bisa pertama menghitung jarak T1 ke V gitu ya. Ini nilainya sama seperti T2 ke V dengan persamaan yang tadi sebelumnya, R dikali tan setengah pi ya. Ini hitung sudut yang meliputi bagian busur 100 meter. Nah, ini di sini ada bagian busur 100 meter ini ya, atau jarak antara kedua patok hektometer. Nah, ini biasanya di tiap titik dalam belokan ini dipisahkan atau dikasih jarak per 100 meter atau per 100 hektometer gitu ya. Sehingga kita jarak acuannya 100 meter gitu ya. Dan di sini ada perbandingan dari lingkaran gitu ya. Ini ada lingkaran di sini. Sehingga kita bisa menggunakan bentuk sebuah busur gitu ya, dalam satu lingkaran penuh gitu ya. Dengan persamaan delta P per 360 derajat sama dengan 100 per 2 PR. Maksudnya gimana? Delta P ini di sini ya, ini ada delta P ini mewakili nilai per 100 meter, kemudian 360 derajat ini mewakili satu sudut, tidak sudut atau lingkaran penuh gitu ya. Nah, sebesar sudutnya 360 derajat gitu ya. Ini kita bandingkan. Kalau 360 derajat ini jaraknya bukan 100 meter ya, tetapi 2 PR atau keliling lingkaran gitu ya. Ini rumus keliling lingkaran adalah 2 PR gitu ya. Sehingga kalau kita bisa mencari delta P sama dengan 100 dikali 180 dibagi R gitu ya, dikali P gitu ya. Kemudian koordinat setiap titik di tangan 1 ini dapat dihitung dengan persamaan XV sama dengan XP tambah DPV gitu ya. XP ini koordinat P gitu ya dari awal, dan jarak dari P ke V gitu ya dikali dengan sin kali sin psi 1. Nah, di sini sin psi 1, dan untuk YV nya dari YP ditambah jarak dari P ke V dikali sin psi 1. Oke. Ini titik P, koordinatnya XP, YP ini terletak pada tangan 1 ya. Ada titik P di sini. Kemudian koordinat titik T1 ini dihitung dengan jarak T1 ke V sama dengan R dikali tan setengah pi gitu ya. Titik hektometer ini dihitung dengan menambahkan sudut delta P gitu ya, sehingga seluruhnya terbentuk. Ini maksudnya 100 meter dari delta P pertama, ada 100 meter lagi untuk delta P yang kedua, 100 meter lagi delta P yang ketiga, dan seterusnya gitu ya. Dan koordinat terakhir dari busur lingkaran setelah N dikali delta P, nah, kita bisa menentukan koordinat terakhir dari busur lingkaran atau T, koordinatnya T2 gitu ya. Tadi kalau udah koordinat T1 sudah paham gitu ya, sudah bisa menentukan koordinat T2 gitu ya. Koordinat terakhir dari busur lingkaran setelah N dikali delta P sama dengan P ya. P ini total keseluruhan gitu ya, karena N kali delta P, berapa delta P yang akan kita gunakan, didapatkan keseluruhan busur. Di sini ada P, ini harus sama dengan koordinat titik
T2 adalah titik pertama dari tangan 2 gitu ya di sini ya, dengan persamaan Y sama dengan M2X tambah P2 gitu ya. Sebagai kontrol untuk koordinat titik T2 ya, ini dihitung dengan rumus T2 ke V, ini jarak T2 ke V, ini sama dengan T1 ke V ya, dengan R tan setengah B. Dan pemasangan patok utama ini gambar 3.2. Pertama-tama dipasang patok pada titik utama ini ya. Di sini ada 5 titik utama, yaitu ada O ya, O pusat lingkaran, ada V. V ini titik perpotongan dari tangan 1 dan tangan 2, dan ada T1 dan titik T2 ini titik mula dan titik akhir ya dari busur lingkaran gitu ya. Dan ada M gitu ya, titik tengah dari busur lingkaran. Nah, kemudian nanti bisa dipasang patok pada titik-titik hektometer setiap jarak 100 meter, ini 100 meter, 100 meter kedua, 100 meter ketiga, dan seterusnya. Dan di bagian tangan dengan jarak 400 meter sampai 500 meter gitu ya. Setelah setiap 100 meter pada busur lingkaran ke arah tangan diselesaikan dengan cara inisiekten atau hinging. Dan dengan menggunakan titik pusat O gitu ya, titik A, ada titik A di sini, titik B gitu ya, ini menentukan tangan 1, dan titik C ke D menentukan tangan 2 dengan jari-jari R gitu ya. Ini bisa diketahui, lihat gambar 3.3 di sini ya, penjelasan. Bisa buat garis tegak lurus di titik AB dan CD gitu ya, dengan panjang jari-jari R. Nah, di sini buat garis tegak lurus gitu ya, dari A sejauh R, B juga gitu, garis tegak lurus, ini juga C sama D garis tegak lurus panjang R, dan buat dua buah garis lurus gitu ya, sejajar dengan tangan 1 dan tangan 2. Ini ada buat garis lurus sejajar tangan 1 dan juga tangan 2 gitu ya. Perpotongan kedua garis sejajar ini tadi, ini adalah pusat titik O. Nah, ini ada tadi garis sejajar ketemu, ada perpotongan, ini disebut pusat titik O. Dari titik O, ini tadi sudah dibuat garis-garis yang tegak lurus gitu ya, dengan tangan 1 dan tangan 2 dengan catatan dari jarak R gitu ya, dari sini ya, garis tegak lurus, garis tegak lurus gitu ya. Titik-titik nadir atau kaki tangan I, tangan 1 ini ya. Nah, ini ketemu di tangan 1, ini adalah titik T1. Kemudian nanti ini ketemu di tangan 2, ini adalah titik T2. Titik V adalah perpotongan gitu ya, tadi ya, point of intersection gitu ya. Titik M kita dapat dengan membuat garis dari V ke O gitu ya. Kita buat dulu garis V ke O, dan bisa diukurkan jarak dari R atau R ya dari titik O buat jari-jari gitu ya pada garis tersebut, sehingga nanti ketemu titik M. Sebagai contoh, di sini ada T1, T2, ada T1, T2, ini tegak lurus pada O ke V gitu ya, antara tangan 1 dan juga tangan 2. Di sini jarak O ke T1 sama dengan O ke T2 sama dengan jari-jari gitu ya. Dan dari titik M ke T1, dan dari M ke T2 ini sama, dan dari V ke T1 dan jarak V ke T2 ini sama jaraknya. Dan jika tidak menggunakan titik O gitu ya, titik A dan B ini menentukan tangan 1 gitu ya. Ini ada A, titik A sama B menentukan tangan 1, dan titik C sama D gitu ya. Ini ada C sama D menentukan tangan 2. Jari-jari R yang telah diketahui di gambar 7. Di sini ada T1 ke V dan juga T2 ke V dengan persamaan R tan setengah P. Dan ada T1 ke G gitu ya. T1 ke G sama dengan T2 ke G gitu ya. Ini persamaannya seperti R sin setengah P ya. Di sini ada sin depan per miring. Nah, sin depannya T1 ke G, miringnya adalah jari-jari.
Kemudian ini ada T1 ke E1, titik 1 ke E1 jaraknya sama seperti T2 ke E2. Ini nilainya sama seperti T1 ke G atau T2 ke G. Kemudian E1 ke M, ini jaraknya sama seperti E2 ke M, gitu ya. Atau jarak dari M di sini ke G, gitu ya. Nah, ini persamaannya M ke G dapatkan dari R dikurangi R cos setengah pi, gitu ya, atau R dikali dengan 1 min cos setengah pi, atau sama dengan 2R sin kuadrat pi per 4. Selanjutnya dari M ke V, ini jaraknya seperti dari O ke V, gitu ya, dikurangi jari-jari sama dengan jari-jari per cos setengah pi dikurangi R, atau sama dengan R tan setengah pi dikali tan seperempat pi. Nah, selanjutnya ada T1 ke F1, ini nilainya sama seperti T2 ke F2, ini atau sama dengan M ke F1, ya, atau R tan 1/4 pi, gitu ya. Dan semua besaran di atas dinyatakan dalam R dan pi. Dan dari sudut pi, gitu ya, ada beberapa macam cara, gitu ya. Pi ini dapat diukur secara langsung bila di V ini dapat diukur alat ukur teodolit, gitu ya, serta dapat membentuk titik B dan titik C. Ini kalau udah bisa berdiri di alat di sini ya, titik V. Apabila titik B ini dapat dilihat dari C, gitu ya, dan sebaliknya, gitu ya, maka alfa 1 di sini ada alfa 1 dan juga di sini ada alfa 2 dapat diukur dengan teodolit, sehingga pi sama dengan sama dengan 2pi min atau 2pi dikurangi dari alfa 1 ditambah alfa 2, gitu ya, atau didapatkan sudut BV ke C. Nah, selanjutnya hitung pi secara grafis, gitu ya. Ini ada gambar mencari pi secara grafis. Titik P2, gitu ya. Nah, di sini titik P2 pada tangan 2, gitu ya, atau garis 2. Ini buat dari titik ini tegak lurus tangan I. Tangan 1, gitu ya, buat garis tegak lurus tangan 1. Di Q, gitu ya. Ini ada Q. Ini sudah dibuat garis tangan 1, ditarik garis lurus dan kita buat garis tegak lurus ya. Di Q. Bagaimana ini nanti dalam delta V, ya, V sini ke P2 dapat diukur A, ya, B dan C. Nah, jadi sini dalam segitiga P1, P2 dan juga Q, gitu ya. Nah, ini ada persamaan tan setengah pi, gitu ya, sama dengan C dibagi dengan A ditambah B, dan nilai pi ini dapat dihitung. Nah, P di sini ya. Dan ada klasifikasi, gitu ya. Hasil dari survei rute berupa garis-garis lurus dan lengkung. Secara teknis garis-garis lurus disebut dengan tangan, gitu ya. Dan lengkung menghubungkan dua buah tangan yang berpotongan, ini dinyatakan dengan besaran jari-jarinya atau dengan besaran sudut pusat yang mengapit busur atau tali busur sebesar 100 feet atau 100 meter, ya. Lengkungan lingkaran diklasifikasikan dalam sederhana, majemuk, dan bolak-balik. Oke, kita lanjut ya. Untuk fungsi atau bagian dari lengkungan. Lengkung sederhana adalah berupa lingkaran yang menghubungkan dua garis lurus. Ini adalah lengkung sederhana, gitu ya. Ada dua garis lurus, tadi T1, T2, gitu ya. Di gambar 9 memperlihatkan lengkung tersebut dengan segala keterkaitannya atau fungsinya. Ini ya, bisa dijelaskan. Pertama, apabila kedua tangan yang berurutan, gitu ya, keduanya diperpanjang, ini ya, dari kiri ke kanan, gitu ya, akan berpotongan pada titik yang dinamakan titik potong, titik PI, gitu ya, atau titik vertex atau point of intersection, gitu ya. Kemudian dua, dengan aturan atau ketentuan dari kiri ke kanan, gitu ya, di sekeliling lengkungan titik A, gitu ya,
permulaan dari lengkungan ini dinyatakan titik A ini titik mula gitu ya, dinyatakan dengan titik mula lengkungan atau titik belok TB gitu ya, atau PC atau point of curvature gitu ya. Sedangkan B ini akhir dari lengkungan gitu ya, ini dikatakan dengan titik akhir lengkungan atau titik lurus gitu ya, atau BT atau point of tangency. Dan bagian luar dari sudut defleksi di antara tangan ini disebut sudut interseksi itu ya, atau sudut potong. Nah, di sini ini kalau saat ini gambar ini ada delta, kalau tadi P gitu ya. Sudut delta ini sama dengan sudut pusat yang mengapit busur AB. Nah, di sini ada dapat busur dari A ke B, ini adalah sudutnya delta atau P tadi gitu ya. Pada gambar 9 ini jarak dari V ke A ini sama dengan V ke B gitu ya, dari P1 ke PC gitu ya, atau ke PT, dari P1 ke PC gitu ya, atau ke P1 ke PT ya, disebut dengan jarak tangan atau T gitu ya. Nah, di sini ada T, ini ada T untuk tangan 1 dan tangan 2 gitu ya, dimana T nilainya R tan setengah P atau R tan setengah delta gitu ya, dan jarak lurus A ke B gitu ya, dari permulaan ke akhir dari A ke B ini ya, akhir lengkungan yang disebut dengan tali busur panjang. Nah, ini adalah tali busur panjang gitu ya, atau TP atau LC atau long cord gitu ya. Dari gambar 9 maka didapat sin setengah delta atau setengah P tadi ya, sama dengan A ke D gitu ya, bagi O ke A gitu ya, dengan setengah LC long cord gitu ya, panjang busur gitu ya, C dibagi R atau jari-jari, sehingga diperoleh LC atau sini panjang busur gitu ya, sama dengan 2R sin setengah B. Nah, selanjutnya ada jarak eksternal atau E gitu ya. Nah, ini ada E adalah jarak dari PI gitu ya, ke titik tengah lengkung gitu ya, dimana ini ada persamaan yang berlaku cos rumus cosami gitu ya, cos setengah P sama dengan O ke A dibagi O ke F gitu ya, dengan R. Nah, ini R dibagi R ditambah E. Nah, di sini ya. Dan yang darinya ada E gitu ya, ada titik E ini sama dengan R dikali sekan setengah delta atau setengah P tadi ya dikurangi 1 sama atau sama dengan R sama R kali X sekan setengah delta. Nah, ini untuk mengulang, sekan delta sama dengan 1 per cos delta, X sekan delta sama dengan sekan delta min 1. Nah, kemudian kombinasi persamaan 1 dan 3 tadi ya, ini didapatkan E sama dengan T kali tan setengah delta. Dan ordinat tengah M adalah jarak ordinat dari titik tengah tali busur panjang ke titik tengah busur lengkung lingkaran. Nah, dari gambar 9. Kemudian ada cos setengah delta yang sama dengan OD dibagi UA. OD ya, bagi UA sama dengan R dari jari gitu ya, kurangi M bagi R. Nah, daripadanya sehingga didapatkan nilai M di sini ya sama dengan R dikali 1 min cos delta sama dengan R versekan setengah delta, di mana versekan gitu ya, sama dengan 1 min cos delta. Kemudian ini ada kelengkungan dari busur lingkaran, ini dinyatakan dengan besaran jari-jarinya atau dengan derajat kelengkungan gitu ya. Nah, ini derajat kelengkungan itu ada D, didefinisikan itu sebagai sudut pusat yang mengapit busur 100 feet atau 100 meter tadi ya. Ini derajat lengkungan dia busur, ini adalah busurnya. Kemudian sudut pusat yang mengapit tali busur, nah ini ada tali busur ini ya, 100 feet ini ya, bentuknya seperti ini.
Oke, dan dari gambar 3.7 gitu ya, R sama dengan 100 per D, di mana D ini dalam radian gitu ya, nilainya R sama dengan 5729,578 bagi D, di mana D nanti dalam derajat, atau dari proporsional gambar 3.2 100 bagi 2 PR jari-jari 2 PR lingkaran gitu ya, sama dengan D derajat dibagi 360 derajat. Dan nilai R ini sama dengan 5729,578 dibagi D gitu ya. Ini untuk definisi busur yang perlu digarisbawahi gitu ya. Kemudian memperlihatkan bahwa R berbanding terbalik dengan D gitu ya. Nah, misal D-nya nilai 1 derajat, ini berarti bahwa cari-cari dari lekung 1 derajat ini definisi busur adalah 5729,578 feet. Nah, dan pada gambar 11 ini kita punya sin setengah D diameter itu ya sama dengan 50 bagi R itu ya, sehingga dapatkan nilai R sama dengan 50 bagi sin setengah D untuk definisi tali busur. Nah, kemudian bila D sama dengan 1 derajat, persamaan 7 ini memberikan R sama dengan 5729,648 feet gitu ya. Hal ini berbeda jari-jari dari 1 derajat. Lengkungan dalam definisi tali busur adalah 5729,648 feet. Nah, baik dari persamaan 36 ataupun 37 gitu ya, kita punya harga pendekatan yang sama, di mana R sama dengan 5730 dibagi D, atau D sama dengan 5730 bagi R. Dan catatan pada tabel 5 ini menyajikan variasi harga R untuk harga D yang tertentu ini ya, baik pada definisi busur maupun tali busur gitu ya. Dan di situ terlihat bahwa untuk beda sudut yang kecil mempunyai perbedaan lengkung yang kecil gitu ya. Jadi ini ada dua tadi definisi, apakah tali busur gitu ya, busur atau panjang busur gitu ya. Di sini ada perbedaan tadi 5729,648 dengan 5730. Dan jarak tali busur atau C di sini ya, ini selalu lebih kecil dari jarak busur S gitu ya. Dengan harga R jari-jari ini baik dengan definisi busur maupun tali busur, kita punya jarak tali busur yang sederhana ya, sama dengan 2R sin setengah theta gitu ya. Dari gambar 32 tambah 34 gitu ya, kita punya hal yang sepenting gitu ya. Bandingkan dari theta kita per D per diameter gitu ya. Ini tadi sama dengan S bagi 100 atau theta sama dengan S bagi 100D gitu ya. Sehingga C ini definisi busur 2R sin setengah kali S per 100 D. Nah, kemudian jarak nominal tali busur atau definisi tali busur ini dari sub tali busur adalah 100 theta per D. Ini adalah definisi yang sebenarnya tidak benar gitu ya, tanpa dasar teori, karena tali busur tidak eksak proporsional bersesuaian terhadap sudut pusat. Tapi hal ini telah lama digunakan ya dalam praktek perencanaan jalan kereta api. Sebagai contoh, nominal subsista tali busur 60 feet ini akan mendapatkan sudut tabit sebesar 60 per 100 D. Jarak yang sebenarnya adalah sedikit lebih dari 60 feet, jadi ada kelebihan dari 60 feet ya, dan bisa dihitung dengan rumus 3.9 kita dengan lengkung 10 derajat dengan jarak tali busur nominal 50 feet, jarak yang sebenarnya adalah 50,05 feet ini dalam tabel 10. Oke, kemudian jarak busur S pada masalah jarak tali busur atau C ini ya, ini dalam definisi busur yang dapat dihitung dengan rumus 10 ya. Dengan demikian C sama dengan 2R sin kali dengan 2R sin setengah S per 100 kali D ya. Atau di sini bisa disamakan sin dari setengah kali S per 100D gitu ya, sama dengan C per 2R. Atau bisa jadi setengah S per 100D sama dengan arcus sin dari C per 2R, di mana R-nya sama dengan 5729,578 bagi D gitu ya.
Selanjutnya ini bisa didapatkan S sama dengan 200 per D kali argsin C per 2R itu ya, sama dengan 200 per D argsin gitu ya, dari C kali D per 11.459,156. Nah, ini contoh gambaran gitu ya dari definisi busur gitu ya. Nah, per 100 feet, kita terapannya di Indonesia bisa per 100 meter ya. Ada R jari-jari, ada D, ini D itu tadi delta gitu, atau B tadi ya. Ini R nya sama dengan 579,58 per D. Dan ini ada contoh perhitungan dari ya busur gitu ya. Contoh perhitungan ini simpel sekali gitu ya. Misalkan BI ini pada kilometer 175 tambah 50 gitu ya, dimana nilai D gitu ya adalah 2 derajat 30 menit gitu ya. Dan nilai I, nah nilai I sama dengan 22 derajat 30 menit. Nah, untuk mendapatkan nilai T gitu ya, nah nilai T sama dengan R tan dari I per 2 gitu ya, bisa langsung dicari gitu ya, dari jari-jari tadi. Kemudian nanti didapatkan 455,87. Nah, kemudian nanti ada, kita bisa mencari nilai PC gitu ya, PC sama dengan PI dikurangi T, dan kita bisa mencari nilai L sama dengan 100 kali I per D, dan nilai PT ini ya, ini satunya meter ya, di stasiun PT maksudnya sama dengan PC ditambah L. L ini adalah panjang tali ya, panjang busurnya gitu ya. Kalau yang LC dan panjang tali busur gitu ya, kalau L itu panjang busur. Oke, bisa dilihat ya, R dengan 579,578 per 25 derajat sama dengan 2291,83 meter gitu ya. Dan ini nilai PC nya gitu ya, itu 75 tambah 50 dikurangi T, T nya adalah 455,87 meter gitu ya, sehingga didapatkan 170 plus 94,13, dan nilai L sama dengan ini panjang busurnya sama dengan 100 kali 22,5 derajat bagi 2,5 derajat, sehingga didapatkan 900 meter. Selanjutnya PT sama dengan PC ditambah L didapatkan 179 plus 94,13. Nah, ini sebenarnya satunya meter gitu ya, cuman ini dipisahkan gitu. Nah, kemudian dipisahkan angka dipisahkan simbol plus gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh yang lain gitu ya. Misalkan diberi nilai D 2 derajat 30 menit dan R dengan 2291,83 meter. Nah, kita bisa mencari nilai LC dari 2R sin I per 2 gitu ya, didapatkan 894,23 meter. Nilai M kita cari, M nya sama dengan R kali 1 min cos I per 2 gitu ya, dari dapatkan 44,04 meter gitu ya panjang M nya. Dan nilai E gitu ya, nilai E sama dengan R kali 1 per cos dari 1 min 2 min 1, didapatkan 44,9 meter. Oke, ini contoh latihan, nanti bisa dicoba ya, dan cari nilai PI dari PC ya. Diketahui delta sama dengan 8 derajat, delta di sini ya, topi tadi ya, dan D, nah nilai D nya sama dengan 2 derajat 12 menit delta ya.
nanti diasumsikan stasiun 42 menjadi PC pada lengkung gitu ya. Nah, PC di sini dihitung berapa jarak lengkung L gitu ya, jarak lengkung L dan data lengkungan pada basis dari definisi busur. Nah, definisi busur R-nya 579,651 per D. Oke, solusinya L sama dengan 100 kali delta per D sama dengan 100 kali 8 per 2,2 didapatkan 363,636 feet, dan cari panjang T tangan sama dengan R tan setengah delta gitu ya. Nah, ini dapatkan 182,1141, dan stasiun dari titik V atau PI sekarang dapat dihitung dari PC ya, dengan nilai PC 42 plus 00, T-nya 1 plus 82,144, sehingga didapatkan PI-nya 17 dari PC tambah T, dia dapatkan 43 plus 82,144. Nah, selanjutnya lengkungan bermula dengan 100 feet atau busurnya 99,99 feet tali busur gitu ya, dan berakhir pada panjang subbusur 63,63 feet. Berawal dari stasiun 42 gitu ya, defleksinya setengah D sama dengan 1 derajat 06 menit ke stasiun 43 ya. Untuk setiap penambahan busur 100 feet, penambahan defleksi adalah 1 derajat 6 menit. Nah, D-nya gitu ya. Defleksi terakhir untuk subbusur 63,636 feet adalah 63,636 dibagi 100 kali 101 derajat 6 menit sama dengan 0 derajat 42 menit. Nah, ini maksudnya tidak ada sisanya. Misalkan sebagai cek, ini ada D 1 derajat 06 menit, jadi ada dikali dengan 3 kali 3D gitu ya, dan ini ada sisa. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 0 derajat 42 menit gitu ya. Oke, ya, sehingga di total ini kalau Anda lihat gitu ya, nilainya 4 derajat kali setengah delta gitu ya. Dan defleksinya sebagai berikut, kita lihat stasiunnya PC stasiunnya 42 plus 00 gitu ya, sama dengan sudutnya 0 derajat 0 menit gitu ya. Dan di sini ada PC berikutnya ditambah 1 derajat 6 menit, kan jadi setiap 1 derajat 6 menit dia ditambah sehingga jadi 1 derajat 6 menit gitu ya, dan ditambah lagi 1 derajat 1 derajat 6 menit ini untuk stasiun tadi per seratusan gitu ya. Nah, dapatkan 2 derajat 12 menit ditambah 1 derajat 6 menit lagi, dapatkan 3 derajat 18 menit. Kemudian PT ya, stasiunnya 45 plus 63,636 gitu ya. Ini sama dengan 3 derajat 18 menit tambah 0 derajat 42 menit, atau nilainya sama dengan 4 derajat. Dengan catatan defleksi terakhir ini harus menjadi nilai setengah delta atau sama dengan setengah kali 8 derajat ya, sama dengan 4 derajat. Ini kemudian ada contoh yang lain ya. Ini bisa mencari L apabila delta dan D diketahui gitu ya. Bila delta sama dengan 20 derajat 24 ya, sama dengan 1224 menit, dan bila D sama dengan 1 derajat 40 menit, ini didapatkan 100 meter gitu ya. Dan maka L sama dengan 100 kali delta per D sama dengan 100 kali 1224 per 100 sama dengan 1224 feet. Dan mencari R bila D diketahui ya, misalkan D nya 4 derajat 30 menit, maka dengan tabel 5 R definisi busur ini R nya 1273,24 feet, dan juga R nya untuk definisi busur 1273,57 feet. Dan mencari D apabila R diketahui, misalkan R dengan 250 feet, maka dengan tabel 6 gitu ya, D atau definisi busur dapatkan 10,41741 derajat sama dengan 20 derajat 25 menit. Kemudian D mencari T dan E bila delta dan R diketahui, misal deltanya 40 derajat 12 menit dan R nya 1000 feet, maka dengan tabel 1 didapatkan nilai T sama dengan dari 3659,48 dibagi 10 dapatkan 365,95,
Sebagai cek kita bisa menggunakan cara yang lain, misalkan boost T sama dengan R tan setengah delta gitu ya, sama dengan 100 dikali tan 20 derajat 6 menit didapatkan 365,95 feet. Dan nilai E sama dengan 648,56 dibagi 10 didapatkan 64,86 feet gitu ya. Dan bisa cek lagi nilai E sama dengan R kali X sekan setengah pi atau sama dengan 1000 dikali X sekan 20 derajat 6 menit kemudian 64,86 feet gitu ya. Mana ini definisi busur N-nya sama dengan 57,578 bagi D. Nah, kemudian untuk tali busur 579,648. Dan mencari D atau R bila delta dan E diketahui gitu ya, berdasarkan gambar 9 gitu ya. Dua tangan AV dan VB berpotongan dengan sudut delta sama dengan 40 derajat 30 menit dengan mempertimbangkan kondisi medan titik C yang bersebelahan dengan V atau PI ditentukan posisinya gitu ya. Dan jarak eksternal E diukur menjadi misal 40 feet gitu ya, dengan menggunakan tabel 2. E ini untuk lengkung 1 derajat sama dengan 417,999 feet. Dan D sama dengan 417,99 bagi 42 dapatkan 9,95 derajat dan dibulatkan saja menjadi 10 derajat gitu ya, maka E untuk perbaikan sama dengan 479,99 per 10 sama dengan 41,8 feet. Untuk R pendekatan dari 5730 bagi 10 dapatkan 573 feet. Nah, ini lebih eksak ini dari tabel 5 gitu ya. Ini ada R definisi busur sama dengan 572,96 feet dan R definisi busur kali busur 573,69 feet. Nah, kemudian F untuk mencari D atau R bila delta dan T diketahui. Ini diketahui deltanya 40 derajat 30 menit dan jarak tangannya tidak lebih dari 203 feet. Dari tabel 2, T ini untuk 1 derajat lengkungan sama dengan 2228,11 feet, maka nilai D bisa didapatkan 10,948 derajat atau dibulatkan 11 derajat gitu ya. Lalu T-nya sama dengan 2228,11 dibagi 11 sama dengan 202,56 feet. Nah, kemudian nanti bisa dibahas kurva secara spiral gitu ya. Ini di sana ada informasi K, mana K ini 100 GLD per LS. K adalah laju peningkatan derajat kelengkungan per stasiun yang kebanyakan tadi sama 100 kaki atau 100 meter gitu ya. D ini derajat kelengkungan tiap 100 kaki. Nah, ada D di sini. Dan ada nilai delta. Delta sama dengan delta C. Nah, delta C ini sini ya, delta C ditambah 2 kali delta S. Delta S spiral, delta C ini yang circle atau lingkaran gitu ya. Dan delta S sama dengan LS, dia LS panjang spiral, dia dikali D dibagi 200. Nah, ini ada istilahnya kalau di dalam transisi itu ada spiral gitu ya, bukan circle. Nah, yang di tengah ini masih seperti yang sebelumnya adalah circle gitu ya, atau lingkaran. Dan baru kalau menuju kembali ke daerah yang lurus, jalan lurus, maka ini akan menemui spiral lagi gitu ya, delta S tadi ya. Nah, ini ada contohnya, diberikan R-nya 2000, deltanya 30, K-nya 3. Ya, kita bisa hitung D gitu ya, nilai D-nya dari 5730 per 2000 dan nilai L ya, nilai L muatan 100 kali delta per D muatan 100 kali 30 per 2,86 didapatkan 1047 feet. Nah, bagian 1 LS bisa kita cari juga ini ya, dengan K muatan 100 kali D per LS ya, dimana K-nya 3 kemudian 100 kali 2,86 per LS, mana LS-nya 95 kaki, 95 feet gitu ya. Nah, oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.